dan tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa itu, tarik jiwa satu, tarik jiwa satu, oh tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa satu. Tuhan, aku mau nyatakan kasih pada jiwa satu, dan aku kan usahakan tarik jiwa itu, tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa satu. Aku kan bersuka cita karena kasih jiwa satu yang aku bawa ya Tuhan, pulang ke rumahmu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu, oh tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa satu. Satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersenayang dalam kerajaan surga. Pada malam ini Tuhan kami datang terhadap Tuhan mengucapkan puji dan syukur, di mana kami merasakan Tuhan telah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dan pada hari ini, malam ini Tuhan kami mengundang kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan berikan akal budi dan pengertian dari surga kepada hamba-Mu ini, agar dia boleh bicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dan ampuni dosa kesalahan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu W. Sagala. Kami persilakan. Lepas itu? Ya. Salam. Itu sudah. Shalom. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih tentunya kepada Tuhan yang sudah mempertemukan kita pada malam hari ini di dalam acara 100 hari berdoa. Tentunya kita tunggu bersyukur kepada Tuhan, saudaraku sekalian, karena kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan ya. Terlebih kami berterima kasih kepada panitia melalui Ibu Yosi Manawan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bagian di dalam 100 hari berdoa, dan sendiri akan ambil bagian di dalam kesaksian. Demikian nanti akan dilanjutkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Sagala. Baik, saudaraku, pada malam hari ini saya akan memberikan kesaksian yang sederhana saja sebenarnya. Bagaimana pengalaman hidup saya, perjalanan hidup saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ya. Jadi sebenarnya cerita ini diawali pada saat saya masih kecil, waktu saya dibesarkan di Lubuk Linggau. Jadi saya dibesarkan di Lubuk Linggau, dan sebenarnya aslinya saya orang Sekayu. Tapi kami merantau ke Lubuk Linggau, orang tua kami merantau ke Lubuk Linggau. Jadi sejak SD
saya sudah dibesarkan di Lubuk Linggau. Pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, waktu kecil saya sudah bersahabat dengan orang Kristen. Karena ketepatan tetangga saya ada namanya keluarga Bapak Samson, ya. Mereka ini adalah keluarga Kristen dari gereja Pentakosta. Dan dia punya seorang anak wanita sebaya dengan saya. Orang tua saya justru kalau saya berteman dengan anak-anak yang lain, orang tua saya tidak mengizinkan. Tetapi kalau saya berteman dengan sahabat saya ini, dari keluarga Kristen, justru saya diizinkan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa diizinkan? Karena anak itu adalah anak yang baik pada orang, ya, dia baik, dia sopan, sehingga kalau berteman dengan dia saya diizinkan saja oleh orang tua saya. Jadi waktu itu saya duduk di bangku SMP. Setelah saya tamat SMP, tepatnya di tahun 1972, saya diarahkan oleh orang tua saya untuk masuk SPK. Jadi dulu di masa kami ada sekolah pendidikan keperawatan. Itu dilanjutkan setelah SMP. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak berminat masuk perawat. Kenapa? Karena waktu itu saya bercita-cita mau masuk ke SMA. Tapi ternyata apa yang menjadi cita-cita saya ini sangat berlawanan dengan orang tua saya. Justru dia tidak setuju saya masuk ke SMA. Mungkin pemikiran orang tua saya kalau saya masuk SMA, kedepannya itu masih sangat jauh sekali. Nah, maklumlah orang tua tidak begitu mendukung di dalam bidang keuangan. Nah, kalau kamu tidak mau masuk SMA, kata orang tua, kamu masuk SPG saja. Nanti setelah 3 tahun kamu tamat SPG, kamu sudah bisa bekerja. Nah, kata orang tua saya. Memang kita zaman dulu menurut saja apa yang dikatakan oleh orang tua. Jadi tidak masuk SMA, masuk SPG waktu itu. Nah, setelah mendaftar di SPG, kata menyenangkan Bapak Ibu sekalian bagi saya. Rupanya banyak sekali teman-teman saya dari SMP ini yang mendaftar di SPG waktu itu. Nah, dengan kata lain saya enjoy di SPG ini. Nah, saya melihat orang guru yang sangat ramah kepada siswa-siswi pada saat itu. Jadi tahu sendiri kalau kita sekolah biasanya gurunya itu bawaannya seram ya. Tapi seorang guru ini sangat baik sekali dengan kami, ya. Jarang guru-guru waktu itu ramah kepada siswa-siswinya. Tapi guru ini sangat ramah Bapak Ibu sekalian. Ternyata guru kami ini orang Kristen. Orang Kristen Bapak Ibu sekalian. Jadi dia sangat berbeda dengan guru-guru yang lain. Bila bertemu dengan kami dia suka senyum ya, kadang-kadang dia hafal nama siswa-siswinya kita disapa, dan saya melihat ya bahwa guru kami ini sangat sederhana. Dia pergi sekolah naik sepeda Bapak Ibu sekalian. Naik sepeda di waktu itu ya. Nah, jadi karena saya melihat guru ini adalah seorang guru yang baik, seorang guru yang ramah, penuh dengan kesederhanaan, sehingga saya sangat menyukai guru kami ini, ya, yaitu Bapak Guru. Dan sampai sekarang saya masih ingat namanya Bapak Sukismoyo. Itulah Bapak Ibu sekalian, saking senangnya saya dengan guru ini, sampai sekarang pun namanya saya hafal, ya. Nah, kemudian tahun 75 saya tamat SPG. Jadi sudah ada 2 sosok yang saya kagumi. Orang Kristen yang saya kagumi pertama teman saya, sahabat saya waktu di SMP, lalu yang kedua guru saya setelah saya di SPG, ya, dengan sikap yang sama. Sikap yang ditunjukkan adalah seorang yang baik hati, seorang yang ramah, kemudian orang yang sederhana. Itu Bapak Ibu sekalian yang membuat saya kagum dengan orang Kristen. Nah, setelah saya tamat SPG tahun 75, kembali saya diarahkan oleh orang tua saya untuk masuk PGSLP.
pendidikan guru sekolah lanjutan pertama. Nah, waktu itu tidak ada di Lubuk Linggau, adanya di Palembang. Nah, ternyata setelah ditanya persyaratannya adalah harus ada pengalaman kerja 1 tahun di SMP baru boleh masuk PG SLTP. Ya. Nah, karena begitu kuatnya keinginan orang tua saya ini supaya saya melanjutkan ke PG SLTP ini, Bapak Ibu sekalian, dicarilah sekolah di mana supaya saya bisa mengajar di SMP. Bayangkan, tamat SPG diusahakan untuk mengajar di SMP. Nah, rupanya waktu itu bagi Bapak Ibu yang pernah ke Simpang Priuk, ada Simpang Mirasi namanya. Nah, di sebelah kanan Simpang Mirasi itu ada beberapa SD di situ, SD komplek. Di belakangnya itu dibukalah SMP baru, namanya SMP Proatin 5. Nah, saya disuruh buat lamaran kerja, kemudian saya diterima, Bapak Ibu sekalian, mengajar di sana. Tapi bidang studinya memang yang sederhana ya, bidang studi PKK dan keterampilan. Ringkas cerita, setelah 1 tahun saya mengajar di SMP ini, saya sudah mengantongi pengalaman 1 tahun. Berangkatlah saya dengan orang tua saya ke Palembang untuk mendaftar di PG SLTP. Sekolahnya itu kalau tidak salah jalannya itu arah ke rumah Bapak Sariman sekarang. Ya, pergilah kami ke sana. Ternyata mulai tahun itu PGSLP ini tutup, Bapak Ibu sekalian, ya tutup. Akhirnya nggak jadilah kami mendaftar. Nah, setelah mencari tahu, rupanya Unsri, ya Unsri menerima mahasiswa baru waktu itu. Jadi orang tua saya bilang, bagaimana nak kalau kamu coba aja mendaftar di Unsri waktu itu. Siapa tahu ada nasibmu, kamu diterima di situ. Siapa tahu ini jalan Tuhan, kamu tidak diterima di PGT. Unsri pada waktu itu. Nah, setelah kami mulai kuliah, ya, disitulah saya berkenalan dengan almarhum Bapak Sugianto. Ya, karena dia kuliah juga di situ. Nah, rupanya Bapak Sugianto ini saya belum kenal kalau dia orang Kristen. Saya kembali menemukan sosok yang pernah saya temukan beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Sosok orang yang baik, orang yang ramah, ya, penuh kesederhanaan, sehingga saya kagum lagi dengan sosok Bapak Sugianto ini pada waktu itu, ya. Nah, berteman, bahkan waktu itu kami diundangnya untuk datang ke rumahnya ke Jalan Ratna. Bertemu dengan Ibu Tsunami, ya. Jadi beberapa lama saya berteman dengan Bapak Sugianto ini, Bapak Ibu sekalian, dengan Ibu Sugianto, ya, iya, sambil kuliah, ya, sambil kuliah. Tetapi ternyata Pak Sugianto tidak melanjutkan Bapak Ibu sekalian karena masalah hari Sabat waktu itu. Saya sendiri tidak paham apa maksudnya gara-gara hari Sabat Bapak ini jadi nggak kuliah lagi, ya, jadi dia tidak mengajar lagi. Tetapi dia ingat saya waktu itu, ya. Karena di waktu itu sudah mulai akhir perkuliahan, ya. Jadi saya tidak banyak lagi mata kuliah ya yang saya ikuti. Akhirnya saya ditawarinlah untuk mengajar di SD kita yang ada di Pak Jo, ya. Nah, jadi saya hitung-hitung saya tidak terlalu terganggu dengan mengajar di Pak Jo karena mata kuliah saya tinggal beberapa mata kuliah lagi. Saya kerja sambil kuliah, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mengajar. Dan bahkan saya diusahakan oleh pendeta DP Panjaitan yang tadinya saya menyewa rumah di 19 Ilir di Lorong Kapuran yang ada di depan berseberangan kantor Kota Madia. Akhirnya saya pindah ke Pak Jo pada waktu itu. Dan saya senang, ya.
sahabat saya ada di sini, saya lihat satu rumah lah saya dengan Ibu Purnama Simanjuntak, ya. Ibu Purnama Simanjuntak, kemudian almarhumah Ibu Mianatari Horan. Disitulah kami bertiga. Jadi di sekolah Pak Jo itu dulu masih sepi, Bapak Ibu sekalian. Seluas mata memandang itu masih kosong, ya. Nah, jadi selama saya mengajar di Pak Jo ini, boleh dikatakan saya aktif, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ikut Rabu malam, saya ikut Vesper, saya juga ikut di hari Sabat. Bahkan di hari Sabat, walaupun saya dulu belum Advent, saya sudah disuruh ambil bagian, walaupun hanya sekedar disuruh bacaan mission oleh Ibu Purnama waktu itu. Saya ambil bagian, Bapak Ibu sekalian. Nah, ringkas cerita, karena kebaikan daripada teman-temanku ini semua, akhirnya saya tertarik untuk saya belajar, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya belajar, dan waktu itu ada pendeta Sarimuntul Silitongan. Nah, dialah yang mengajar saya. Setiap sore dia datang naik sepeda, datang ke Pak Jo mengajar saya, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk dibaptis, yaitu di tahun 1980. Tepatnya tanggal 15 Maret 1980 saya dibaptis di Jalan Ratna, Bapak Ibu sekalian. Dan yang membaptis saya adalah pendeta DP Panjaitan. Nah, kemudian setelah saya dibaptis beberapa tahun berikutnya, saya pindah mengajar di Jalan Ratna. Pagi ngajar di SMP dan malam dan sore mengajar di SMP. Pagi di SD, sore mengajar di SMP. Dan saya satu rumah dengan Kak Jenny Manawan. Saya lihat ada Kak Jenny Manawan, itu sahabat saya juga, ya. Nah, kemudian tidak berapa lama datanglah Pak Sagala, Bapak Albert Sagala, ditempatkan dari Uni jadi akuntan daerah, Bapak Ibu sekalian, ya. Akuntan di kantor daerah waktu itu. Mungkin disitulah tulang rusuk Bapak Albert Sagala ini. Akhirnya kami berteman dengan Bapak Sagala, ya. Nah, saya berteman dengan Bapak Sagala dalam arti kata dia kenal dengan saya sudah Advent duluan, Bapak Ibu sekalian. Karena orang banyak berpikir karena Bapak Albert Sagala ini ganteng, orang berpikir saya menikah karena kegantengan Pak Sagala. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya kenal dengan Bapak Sagala, saya sudah Advent duluan, ya. Orang tidak pikir saya ini sudah Advent duluan. Pasti kamu jadi Advent gara-gara kecantol dengan Sagala. Saya bilang tidak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, setelah 2 tahun kami berteman, lalu kami menikah di tahun 1982. Tanggal 1 Agustus 1982. Tapi saya tidak bisa melupakan kenangan saya waktu saya masih anak gadis, ya. Orang di Jalan Ratna, banyak sekali orang tua kami yang saya lihat masih ada yang sangat menguatkan iman rohani saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, orang muda, pemuda dulu aktif, ya. Ada Kak Linianti, ya, yang membimbing kami. Dia sangat keras dulu, tapi kami sangat aktif dipimpinnya, ya. Kemudian ada Ibu Yosi Sarkowi, karena dulu kami belum kenal dengan Bapak Manawan, kami taunya Yosi Sarkowi. Kemudian di Pak Jo ada Ibu Norma Morong, ya, ada Rosemary Batubara. Kemudian di Pak Jo, ya, di Pak Jo ada Ibu Purnama, ada Yudi Arsat. Itulah teman-teman kami waktu itu anggota PA. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saat saya menerima tawaran untuk mengajar di Pak Jo, tidak ada keraguan-raguan saya akan orang Advent, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya tahu orang Advent itu adalah orang yang suci. Tidak ada makanan-makanan yang haram, ya. Kemudian orangnya baik, kemudian orangnya ramah, orangnya hidup sederhana. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan itu Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga saya menerima untuk
bekerja di Advent. Nah, besok tepatnya tanggal 1 Juli ya, 41 tahun yang lalu ya, itulah awalnya saya bekerja di mission ini Bapak Ibu sekalian. Jadi besok tepatnya tanggal 1 Juli saya sudah genap 41 tahun bekerja di mission. Dan kalau tidak ada halangan, tahun depan saya sudah pensiun Bapak Ibu sekalian ya. Sudah pensiun saya dari pekerjaan ini karena memang sudah 40 tahun lebih. Jadi pengalaman saya pada malam hari ini ya, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian tidak ada apa-apanya, tapi bagi saya pengalaman hidup saya ini sangat luar biasa. Semuanya itu sudah merupakan jalan Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan itu sangat ajaib, Tuhan itu sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat ajaib? Saya dipertemukan dengan seorang suami yang baik hati Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan kami dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan seorang wanita. Saya lihat di surat undangan tadi ada foto kami. Saya tanya sama Yosi, saya selalu katakan, Yos, kamu dapat dari mana foto kakak? Kak, itu komunikasi, ya. Komunikasi. Jadi terima kasih bagian komunikasi jemaat yang sudah menampilkan foto kami. Itulah foto keluarga kami, Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih membahagiakan lagi, yang melengkapi sukacita kami sudah dikaruniai 3 orang cucu, yaitu 1 laki-laki dan 2 wanita. Jadi biarlah melalui kesaksian saya pada malam hari ini, walaupun sangat sederhana Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya, itu karena hati nurani saya. Tetapi melalui gaya hidup daripada orang Advent. Itulah awalnya ketertarikan saya sehingga saya menjadi Advent. Prosesnya sangat panjang. Dari awal saya berkenalan berteman dengan orang Kristen sampai saya sendiri menjadi orang Kristen itu 10 tahun Bapak Ibu sekalian. 10 tahun baru saya mengerti bahwa agama Kristen Advent itu adalah agama yang benar. Jadi biarlah pengalaman saya pada malam hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita ya, khususnya Bapak Ibu yang ada di distrik Palembang dan sekitarnya ya, biarlah ini menjadi pengalaman yang baik untuk menarik jiwa-jiwa ya lebih banyak lagi datang kepada Yesus. Bagaimana caranya? Melalui sikap hidup kita. Hidupkan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita, pasti orang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 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 Terima kasih Ibu untuk satu kesaksian yang boleh menguatkan kita semua. Puji Tuhan untuk kebenaran yang sudah diterima dan boleh kita hidupkan bersama-sama sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak D. Saputra. Terima kasih. Suara kami kedengaran? Kedengaran enggak, Pak? Kedengaran bagus, Pak. Oke, baik. Kami akan menyanyi dari lagu Sion yang lama, Darat Mas Amat Jauh. Kebetulan ini adalah lagu kesukaan bapak saya. Almarhum. 1, 2, 3. Ada negeri yang amat senang, kita lihatnya oleh iman. Bapa kita menunggu seberang, menyediakan tempat yang aman. Sama jauh, kita kumpul seberang, darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Ya Bapa,
kami sembah pujian, karena Yesus selamat ganti seisi dunia sekalian. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang telah dibawakan oleh keluarga Bapak D. Saputra. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang akan dibawakan oleh Bapak Aha Sagala. Kami persilakan. Baik, salam. Sudah. Salam. Baik, terima kasih. Salam. Shalom. Salam, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kami sangat senang pada malam ini karena bisa kita bertemu dengan saudara-saudara umat Tuhan yang ada di daerah Sumatera Selatan, di Palembang maupun mungkin di tempat yang lain yang bersama-sama dengan kita di dalam acara Zoom pada malam ini. Kami juga merasa bahagia karena kami seperti pulang kampung. Seperti pulang kampung karena masa kerja kami lebih setengah dari periode yang kami sudah lakukan ini berada di Sumatera Selatan. Ya, dari Palembang ke Curup, ke Luak Linggau, ke Lampung, ke Palembang lagi. Jadi baru kembali lagi kami ke Sumatera Utara ini. Oleh karena itu, kami sangat berbahagia dan juga bergembira bila mana ada kesempatan yang indah seperti pada saat ini. Terima kasih kepada Pendeta Simbar Mata sebagai gembala sidang ya. Juga kepada Yosia karena kami sama dekat jadi kami selalu panggil nama aja. Kak Lin juga. Jadi sepertinya dekat kalau memang panggil nama seperti itu. Saya rasa tidak begitu mengganggu ya. Maaf ya Dokter Unik. Kami agak sedikit berbicara seperti itu dan juga Pak Daniel, karena saya ngomong tadi seperti itu. Karena kami begitu kompaknya waktu masih orang muda di Jalan Ratna. Ya, Jalan Ratna. Jadi saya ingat itu dan pada malam ini juga saya senang bisa berbicara dan juga bertemu muka dengan saudara-saudara walaupun melalui Zoom. Mungkin kalau waktu ya belum bisa, tapi satu saat mungkin ada waktunya kita akan sama-sama di Palembang. Baik saudara-saudara, saat ini saya sangat berbahagia bila mana kita memberikan waktu. Mungkin kami akan coba share screen. Bisa Pak host? Bisa, silakan. Albert, share screen. Klik share screen. Share screen-nya, klik. Share screen-nya. Ya sudah. Itu nah, PowerPoint itu klik. Lurus itu ada pohon sama halilin. Sudah masuk? Sudah Baik, masuk. terima kasih. Inilah judul. Kesempatan yang indah pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga teman-teman yang bisa bersama-sama dengan kami pada saat ini di dalam acara 100 hari berdoa untuk umat Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia. Dan pada malam ini adalah hari yang ke-96. Kita tahu bahwa ini sebagai judulnya adalah berseru kepada Yesus dalam waktu kesesakan untuk 1 minggu ini, ketepatan sampai tanggal 4. Dan kita berterima kasih seorang penginjil yang begitu populer di organisasi Advent memberikan bacaan dan juga pelajaran bagi kita.
Mark Pingley. Terima kasih juga atas firman ini. Dan khusus untuk malam ini, saudara-saudara, judul yang kita ambil dan juga diberikan kepada kami adalah saya akan pergi kepada rekan-rekan kerja saya. Judul ini begitu baik dan juga saya pikir begitu menyentuh semua umat-umat Tuhan. Bisa saja pada saat ini di dalam keadaan yang menyusahkan, bisa saja di dalam keadaan bisa saja yang senang, tetapi kita perlu mungkin berdoa lebih banyak. Pada hari Sabtu sore kemarin, pendeta siapa itu namanya telah memberikan satu pandangan bagi kita bahwa sebenarnya tujuan dari 100 hari berdoa ini adalah untuk GC Session yang berjalan mungkin sampai hari ini sebenarnya masih ada di Amerika. Tapi kelihatannya merubah sifat itu menjadi berdoa untuk kita supaya lebih dekat kepada Tuhan, terutama di dalam rekan-rekan kerja kita. Di sini ada foto yang kami buat, inilah kebahagiaan bagi semua orang yang telah mempunyai satu berkat, yaitu cucu kami sudah ada 2 di sini, satu lagi belum karena masih kecil, jadi kami belum bisa dapat foto dengan bersama-sama. Di dalam Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksud di sini adalah saudara dan saya yang menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi ketekunan itu sangat penting bagi saudara, bagi saya, bagi umat-umat yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan yang menuruti perintah Allah. Dan iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Inilah orang yang kudus. Sebagai ayat inti yang kita telah lihat di dalam bacaan kita pada malam ini adalah dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang yang telah diberikan kepada orang-orang kudus ada terang yang begitu baik dan juga yang harus disampaikan kepada orang lain. Sesuai dengan judul yang kita harus sampaikan kepada rekan-rekan sekerja kita. Karena kita bisa saja supaya kita dilihat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terang Allah itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan khususnya memuliakan Bapa kita yang di sorga. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Orang-orang yang telah diberkati yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang di sekelilingnya adalah orang atau umat-umat pilihan. Dan juga menjadi satu umat yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan juga adalah bangsa yang kudus. Dan juga mempunyai ada kepunyaan Allah kita sendiri. Tanggung jawabnya adalah kalau kita menjadi orang yang telah dipilih oleh Tuhan mempunyai tanggung jawab yang besar. Memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Judul tadi merupakan satu tanggung jawab bagi orang-orang yang diberkati Tuhan yang telah dipilih memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Tandanya sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menyerahkan pekerjaan yang diberikan kepada kita sebagai umat dan pelayan Tuhan. 2 Korintus 3 juga dikatakan bagaimana bagi perjanjian pelayan-pelayan di dalam perjanjian baru. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Umat pilihan adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta,
tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Surat Kristus bagi orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain melalui terang yang telah disampaikan akan dituliskan dengan tinta, dengan roh dari Allah yang hidup, bukan di loh batu, melainkan di dalam hati dengan daging daripada Yesus yang telah menyatakan di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 5:14-16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang yang menyampaikan pekabaran kepada teman-teman atau rekan-rekan kerja adalah menyampaikan terang dunia ini. Kalau sudah mendapat terang, saudara-saudara, kita sudah mendapat kebenaran, kita sudah mendapat terang itu, wajib untuk menyampaikan terang itu ke sekeliling kita, ke lingkungan kita, khususnya kepada keluarga-keluarga kita. Oleh karena itu, umat-umat Tuhan, saudara-saudara, kita bertanggung jawab untuk menyampaikan terang itu kepada keluarga, kepada tempat kita bekerja. Jangan ditutupi. Kalau ditutupi, itu tidak menjadi satu pelayan yang dipilih oleh Tuhan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan juga di sekelilingnya, bahkan mungkin di kotanya, bahkan bisa ke lingkungan-lingkungan yang lebih luas lagi. Tapi yang lebih dahulu adalah rumahnya, tempat kerjanya, dan juga kepada orang lain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapamu yang di surga. Penyampaian atas kebenaran dan terang yang disampaikan kepada seseorang dan juga kepada kita merupakan suatu perbuatan yang baik. Untuk apa saudara-saudara dikatakan di dalam dari ayat 16 ini? Untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita sudah membuat sesuatu, terang yang ada sama kita kepada di sekeliling kita, bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk lingkungan kita, bahkan dikatakan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau Bapa kita sudah dimuliakan, maka kita pun mendapat berkat yang lebih daripada hal itu. Tuhan memanggil pembawa terangnya. Para pendeta yang diurapi dikatakan di dalam pelajaran kita ini tidak cukup untuk melaksanakan tugas ini. Penyampaian atas tidak cukup. Karena pendeta yang diurapi ataupun pelayan Tuhan bisa saja terbatas. Seperti kami di Sumatera Utara ini, kami mempunyai gereja 198. Cabang 53. Kumpulan 32. Padahal pendeta yang melaksanakan pekerjaan hanya 54. 198 gereja, pelayan Tuhan hanya 54, kira-kira 1:3, saudara-saudara. Tetapi oleh karena itu tidak cukup, maka diperlukan tenaga umat-umat yang percaya kepadanya. Para dokter, para perawat, para penginjil-penginjil, para pekerja-pekerja pengajar Alkitab, anggota awam yang berdedikasi kepada kebenaran, semua yang mempunyai talenta di dalam pelayanan dipanggil untuk terang pelayanan kepada sekelilingnya. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian yang kita bersama-sama di dalam acara Zoom ini sudah mendapat terang dan bertanggung jawab untuk menyampaikan. Karena menurut bacaan kita ini, para pendeta yang diurapi belum cukup bisa menyampaikan firman keterangan yang terang ini ke seluruh dunia. Oleh karena itu dikatakan, bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, makanan yang dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, kita bisa bekerja dengan pelayanan Roh Kudus, tetapi bukan bekerja hanya untuk mendapatkan kebutuhan kita semata-mata, melainkan dikatakan di sini untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Yesus kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya untuk menjadi terang kepada semua di lingkungan kita. Walaupun judulnya hanya kepada rekan-rekan sekerja kita, tetapi semua motivasi kehidupan kita adalah menyerahkan hidup kita. Di dalam bacaan kita ini juga dikatakan, setiap kali kita pergi bekerja, kita sedang memasuki ladang misi kita. Kalau kita bekerja, berarti sudah ada ladang misi di situ, dimanapun. Kalau kita tadi dikatakan mungkin di bidang kesehatan, ladang misi kita ada di situ. Kalau kita mungkin di bidang pendidikan, mungkin ladang misi kita ada di situ. Kalau kita mungkin pedagang, ladang misi kita ada di sana. Kalau mungkin pekerjaan yang lain, kalau di ladang mungkin ada kesempatan yang baik. Kalau seperti di Tanah Karo, banyak Advent yang punya ladang, maka di sana kepada pekerja-pekerja mereka buat KPA untuk menyatakan bahwa mereka adalah terang dunia. Tuhan tahu kita akan berada di sana, di tempat misi kita itu. Sebelum kita dilahirkan, jika kita mengizinkan Tuhan, Ia akan bekerja melalui kita untuk menuntun rekan-rekan kerja kita kepada kayu salib. Saya baca sekali lagi, Tuhan tahu kita akan berada di sana sebelum kita dilahirkan. Jika kita mengizinkan Tuhan, Ia akan bekerja melalui kita untuk menuntun rekan-rekan kerja kita kepada kayu salib. Maukah kita bertanya kepada Yesus, kapan? Siapakah kita akan bersaksi? Kepada siapakah kita bersaksi? Ini pertanyaan, tetapi jawabannya adalah, saya akan pergi kepada rekan-rekan sekerja saya. Saya akan pergi kepada keluarga saya yang belum menerima kebenaran. Saya akan pergi kepada kemana saja Tuhan telah tempatkan. Dan kepada semua rekan-rekan kerja kita, dimanapun kita berada. Dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kita yang ikut bersama di dalam Zoom pada malam ini, bisa saja berbeda-beda kita punya pekerjaan. Bisa saja berbeda-beda profesi kita. Tetapi di dalam perbedaan inilah kelihatan keindahan-keindahan yang menyatakan kebenaran Tuhan. Saya sangat senang bila mana dikatakan pelangi itu berbeda. Tetapi di dalam perbedaan itulah keindahan pelangi. Kalau sekiranya pelangi tidak berbeda warna, mungkin saja tidak disebut dia pelangi, tapi indah. Maka pelayan-pelayan yang telah dianjurkan pada malam ini akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menyatakan terang kepada orang lain dimanapun kita berada. Karena 11 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu pernyataan yang telah diberikan oleh Yesus. Menyaksikan kebenaran itu. Maka dialah salah satu fokus pelayanan kita. Dialah yang harus kita nyatakan dan kita harus unggulkan. Karena tanpa dia, kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Saudara-saudara dan juga umat-umat Tuhan dan semua yang ikut di dalam Zoom pada saat ini, kita berbahagia, kita senang, karena 100 hari berdoa kita sudah lalui 96 hari lagi. 96 hari yang sudah berlalu. Hanya tinggal 4 hari lagi. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan berdoa menyatakan kasih itu. Bahwa kita adalah pelayan-pelayan yang sempurna kepadanya. Mungkinkah kita tidak mendapat satu kekurangan?
pasti ada. Tetapi di dalam kekurangan ataupun di dalam kelemahan kita, bersama dengan Tuhan, karena Yesus katakan, dialah jalan kebenaran. Maka dengan demikian 100 hari berdoa ini menjadi satu tonggak pemikiran bagi kita untuk lebih bersaksi, berdoa, dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Kalau kami melihat saudara-saudara, bapak-bapak, ibu yang bersama dengan kami pada saat ini, kita sangat sering berkomunikasi dengan Tuhan di dalam masa COVID-19 ini. Lebih banyak saudara-saudara. Kami di sini jam 5 pagi ada, jam 8 pagi ada, siang ada, sore ada, dan juga malam seperti ini. Ini pun kita tidak bisa ikuti semua. Rupanya Tuhan memberikan satu kesempatan bagi kita. Walaupun jauh, satu teknik yang begitu baik untuk memberikan satu komunikasi yang bersatu. Saudara, seperti sekarang ini kita lihat, walaupun saudara jauh di Palembang, kami di Siantar, mungkin juga pimpinan kita di dalam satu acara berada di Amerika. Waktu kami membuat KKR, dia membawakan satu khotbah yang begitu indah. Semua kami mendengar. Dan saya dengar di Sumatera Selatan juga jam 5 pagi ada Zoom untuk pekerja-pekerja dan pendeta. Jadi itu juga satu komunikasi yang baik. Mungkin ada juga waktu-waktu yang datang. Oleh karena itu, biarlah kita berserah kepada Tuhan. Biarlah kita menyampaikan terang kita itu dimanapun kita berada. Karena kasih Tuhanlah yang melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kesimpulan, Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya, lakukan, dan yakin, berdoa, maka Dia akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Acara ini menjadi satu berkat bagi kita. Kepada orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. 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 Terima kasih Bapak Sagala yang sudah menyampaikan firman yang boleh menguatkan kita semua. Baik, kita akan berdoa. Doa akan dibawakan oleh 3 orang. Pertama oleh Bapak Pendeta Pardede, itu doa nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian Ibu Pendeta Pardede, nomor 7 sampai 13. Dan Saudari Mawar, nomor 14 sampai dengan 17. Mungkin ada doa yang boleh kita tambahkan, kami persilakan. Tolong nanti didoakan keluarga Peter Laleno. Peter Laleno, supaya didoakan yang baru berduka. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke, kita doakan Bapak Peter Laleno oleh karena istrinya tadi malam sudah diizinkan Tuhan untuk istirahat sementara, nanti akan didoakan oleh Saudari Mawar, nanti ditambahkan di dalam doanya Saudari Mawar, nanti Bapak Peter Laleno. Baik, mungkin ada lagi. Baik, kalau sudah tidak ada, kita sama-sama berdoa. Doa pertama akan dibawakan oleh Pendeta Pardede. Kita yang bisa bertelut, kita akan bertelut. Yang tidak bisa boleh menyesuaikan. Suara Ibu pagi itu kedengaran. Baik, kita bertelut berdoa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas firman Tuhan yang baru kami dengarkan melalui Bapak Asar. Biarlah firman-Mu Engkau materaikan dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menghidupkannya. Kau berkati hamba Tuhan, Bapak segala bersama dengan Ibu dan seluruh keluarga dalam tugas pelayanan yang Tuhan karuniakan untuk melayani di daerah Sumatera kawasan utara. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat dari surga, sehingga melalui pelayanan hamba Tuhan ini, pekerjaan Tuhan di Sumatera Utara berjalan dengan baik, bahkan seluruh umat dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati rekan-rekan kerja kami, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, kami menyadari bahwa tempat pekerjaan kami adalah ladang misi kami yang perlu kami kerjakan. Sehingga melalui kehadiran kami di antara rekan-rekan sekerja kami, teman-teman kerja kami juga dapat menyaksikan kasih Kristus kepada mereka. Kami mohon kepada-Mu, biarlah Engkau memberikan kuasa Roh Kudus bagi masing-masing kami, sehingga kami diberikan kuasa, disanggupkan untuk dapat menyampaikan kabar kebenaran kepada orang-orang yang ada di tempat kerja kami. Biarlah dengan bantuan Roh Kudus kami pun memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Engkau, sehingga ada banyak orang-orang yang akan mengenal kasih Kristus di tempat kami bekerja. Kami juga ya Bapak mohon kepada-Mu. Engkau tahu ya Bapak, pergumulan yang dihadapi oleh seluruh anak Tuhan di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Selatan, oleh karena pandemi yang masih berlangsung. Kami rindu supaya Tuhan membantu kami untuk bisa survive, untuk bisa tetap bertahan. Bahkan walaupun kami sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan tetap membukakan tingkat-tingkat dari langit, sehingga kebutuhan hidup akan tetap dapat dipenuhi dengan baik. Bahkan kami tetap setia kepada Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu, biarlah Engkau berkati sahabat-sahabat kami yang sedang menderita sakit ataupun yang dalam masa pemulihan, seperti Bapak Daniel Saputra, Ibu Mena Fernandes, Bapak Asep Supriyatni, Ibu Esther Pasaribu, Bapak Wilson Pak Mahan, Saudari Sucen, Ibu Sri Ginti, dan Pendeta Ilham Nurul. Biarlah ya Bapak Engkau berikan pemulihan yang sempurna, sehingga mereka pun dapat beraktivitas sebagaimana biasa, dan nama Tuhan dapat dipuji. Kami juga mohon kepada-Mu, biarlah Engkau berkati sahabat-sahabat kami yang terkena COVID-19 seperti keluarga di Sumatera Barat, di Serang, Amerika, Dr. Darmawan Nyamin di Palembang. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka ya Bapak kesembuhan, karena kalau Tamu Agung yang sanggup menyembuhkan penyakit melalui gaya hidup, melalui perawatan keluarga, melalui perawatan dokter, mereka pun akan segera dipulihkan, karena semuanya itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi sahabat-sahabat kami. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Riko Wengko. Biarlah Engkau sertai, Engkau berkati keluarga ini. Biarlah Engkau bersama-sama dengan Bapak Riko Wengko, bersama dengan anak dan istri. Tuhan berkenan kepada mereka, sehingga mereka rindukan, biarlah Tuhan menjawab doa mereka, dan mereka pun akan bersama-sama dengan kami kepada Yesus datang untuk menjemput kami. Kami yakin ketika kami juga akan melanjutkan doa ini yang akan dilanjutkan oleh Ibu Pardede, maka Tuhan akan mendengarkan dari surga. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua supporting ministry di Gereja Advent. Kiranya Engkau boleh memberkati upaya-upaya mereka di dalam mengabarkan Injil, sehingga melalui ministry ini banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk General Conference Session yang akan diadakan di bulan Mei tahun 2021. Kiranya Engkau memberkati agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, agar semua pemilihan dan penugasan para pemimpin di General Conference Decision tahun 2021 agar dapat seterus dengan kehendak Tuhan, dan dengan demikian dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan, dan Engkau akan datang segera untuk menjemput kami
Kami juga berdoa untuk semua tenaga medis yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan seperti Dr. Eru Menawan, Dr. Iren Saputra, Dr. Maria Kisinada, Ibu Suryati Sihaan, Ibu Beriana Nurjayadi, Saudari Uli Purba, dan juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang bekerja di rumah sakit Advent yang ada di Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang bekerja di rumah sakit, baik itu di rumah sakit Advent maupun rumah sakit swasta lainnya, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan ini pada saat mereka bekerja. Biarlah Engkau memegang mereka dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Engkau jauhkan mereka daripada COVID-19 ini. Biarlah mereka pada saat bekerja, mereka dapat bekerja dengan sukacita, dan melalui pelayanan mereka banyak orang-orang yang terberkati. Bahkan di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang jauh daripada kami, yang tetap masih bekerja di perantauan, maupun yang berkuliah. Kiranya Engkau tetap melindungi mereka ya Bapa. Pada saat mereka bekerja, biarlah Engkau yang menjaga mereka, sehingga Engkau akan menjauhkan mereka dari COVID-19 ini. Sehingga bila mana kami mendengar kabar dari anak-anak kami yang jauh dari perantauan, kami hanya mendengar kabar sukacita saja. Kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan, biarlah di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kecukupan kepada umat-umat Tuhan, kepada kami semua ya Bapa. Demikian kebutuhan kami sehari-hari dapat terpenuhi. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Simon. Kiranya Engkau memberkati keluarganya, berikan sukacita, kebahagiaan, biarlah Engkau juga memberkati pekerjaan, biarlah berkat tercurah kepada keluarga Bapak Simon ini, dan terutama kami berdoa untuk iman mereka, biarlah di masa pandemi ini iman mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, sehingga bila mana Engkau datang kedua kali, kami bersama dengan Bapak Simon ini boleh masuk dalam kerajaan surga. Pada surga kami percaya Engkau senantiasa mendengar ucap doa kami, bahkan doa-doa yang akan disambung oleh sahabat kami Paul Sihaan. Ya Allah ya Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, yang rentan kena virus corona. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka, memberikan kesehatan dan imun yang kuat agar terhindar dari segala virus-virus yang membahayakan. Kami juga teringat ya Tuhan akan anggota gereja kami yang mungkin belum bisa bergabung dalam perbaktian Zoom ini selama 100 hari berdoa. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati mereka, apapun yang menjadi alasan mereka, kami percaya Tuhan tidak pernah lupa untuk memperhatikan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua, tolong Kau berikan kebijaksanaan dan hikmat agar dapat mendidik anak-anaknya selama masa isolasi di rumah. Secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan untuk penerimaan siswa-siswi tahun ajaran baru 2020 dan 2021 di sekolah Advent yang ada di DSKS, baik di sekolah Ratna, sekolah Pak Jo, dan juga sekolah Pak Homan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun umat-umat Tuhan dan anak-anak Tuhan untuk dapat bersekolah di sekolah Advent ini. Dan berkati juga semua guru-guru yang mengajar, berkati semua kepala sekolah yang memimpin sekolahnya. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Om Koni Yusak, Engkau mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan yang begitu setia, bahkan di usia tuanya yang selalu bergabung bersama dengan kami beribadah. Tolonglah Engkau berkati Oma ini ya Tuhan, dan juga keluarganya, anak-anaknya dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan kepada Om Koni, dan juga kebahagiaan, sukacita dalam masa tuanya. Saat ini juga Tuhan kami teringat akan saudara kami yang sedang berduka, yaitu Bapak Peter Laleno, di mana kami mendengar kabarnya bahwa telah Engkau panggil terlebih dahulu istrinya ya Tuhan. Biarlah Engkau hiburkan Bapak ini, begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lain. Penghiburan yang daripada surga menjadi bagian daripada keluarga ini. Masih banyak Tuhan kerinduan-kerinduan kami yang kami sampaikan kepadamu.
namun kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, bukan kehendak kami. Ampuni pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu tutup, lagu Sion 498 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Pendeta Olson Runturambi, diakhiri oleh doa tutup oleh Pendeta Olson Runturambi. Kami sambut sekarang juga panggilan-Mu ya Yesus. Kami berjanji setia dan memberi segala daya. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa, gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Meskipun besar tantangan, meskipun berat ujian, padamu kami serahkan segenap kemampuan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa, gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Tiga talenta yang ada, meskipun hanya satu, berkat untuk kami semua, kami serahkan bagi-Mu. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa, gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Harta dan tenaga kami, padamu kami serahkan, dan dengan bersuka hati kami kerjaya Tuhan. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Pemuda sekalian, kalahkan semua dosa, gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian, berserah pada Yesus. Mari kita satukan doa. Bapa kami yang bertahta di sorga, kami percaya Engkau sedang menyaksikan kami dari sorga, mana kami
mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Sagala, bahkan kesaksian dari Ibu Sagala. Biar Roh Kudus menjadi bagian kami untuk memahami, mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menjadi saksi kepada rekan kerja kami dalam memantulkan hadirat Kristus. Berkenanlah Engkau berkati kedua hamba-Mu ini, limpahkan berkat pada mereka. Dan kami semua yang mengikuti kegiatan kebaktian mengasuh ini juga, biarlah boleh menerima berkat, dan semua doa yang dipanjatkan, Tuhan kiranya berkenan menjawab sesuai dengan kehendak. Biar Engkau memberkati, dengan berakhirnya acara ini, kami dapat beristirahat selanjutnya untuk bangun besok pagi, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya, kuduskan kami apabila Engkau tiba-tiba datang, selamatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sepertinya ada gangguan sinyal ini Pak Tondo ya. Bagaimana Pendeta Alvin? Yes. Satu video itu ada. Silakan Pak Toto. Marni, Peggy. Tahu bunyi-bunyi tuh. Silakan Pak Tondo. Pak Tondo. Pendeta Sunarmanto tidak ada, kita kembalikan kepada Pendeta PA Simbolon. Kan berapa potong? Tadi habis. Semua apa? Kamu tadi yang mau ngomong. Baik. Kan masih ada dosa. Ibadah Tondo yang kita mengadakan Hengki. ya Ya, di rumah Hengki. Sekali. Bukan anaknya. Bukan. Abi, Albert. Halo, selamat malam Kak Lin. Sampai ketemu, saya sehat. Mau pindah ke Lampung. Ya Kak Lin. Mau pindah ke Lampung, Praban yang khotbah. Oh, iya, kagak lah kalau ada waktu. Mau ke Lampung. Saya sehat. Ada lagi? Peggy. Dadah. Mungkin ada pengumuman. Ada pengumuman. Mereka kan pakai layar, mungkin jadi lihat ke atas. Peggy. Oke. Dadah. Terima kasih semua. Tuhan berkati kami duluan. Permisi kami duluan. Ya. Pak jelas. Diucapkan terima kasih. Partisipasinya dalam acara Partisipasinya. Ya. katanya, ya. memberikan Ya, sama-sama. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman sejenak untuk besok malam di acara 100 hari berdoa untuk hari yang ke-97.
Adapun yang akan melayani kita adalah sebagai berikut. Protokol Bapak Eumanawan, lagu buka lagu nomor 503 keluarga Bapak Boy Makadada, doa buka Ibu Nama Makadada, kesaksian Ibu Hagul Tom, lagu pujian Saudari Sondang dan Nelly, firman penghantar doa Bapak Roy Gultom, materi dari Fokus Doa. Dan untuk pendua kita besok malam, yang pertama Pendeta B. Situmorang, yang kedua Ibu L. Situmorang, dan pendua yang ketiga Saudari Sonti Situmorang. Lagu penutup, lagu Sion nomor 500, keluarga Pendeta S. Pardede, dan doa penutup Pendeta S. Pardede. Inilah yang melayani kita untuk besok malam di acara 100 hari berdoa. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan, Pendeta Hengki Wijaya, sebagai Ketua Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Baik, selamat malam saudara-saudara umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Ratna, Pajo, dan Skojo, distrik Palembang, maupun yang datang dari luar Palembang, yang bersama-sama. Senang walaupun tadi saya hanya mengikuti sekilas kesaksian daripada Ibu dan juga renungan. Terima kasih kepada Bapak Ahasagala dan Ibu yang telah hadir untuk memberikan renungan dan kesaksian. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada semua yang hadir dari malam ke malam. Saya salut dengan prajurit doa yang selalu setiap malam hadir. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta Hengki Wijaya. Sampai di sini pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali besok malam di waktu yang sama dan jam yang sama. Kami menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu keluarga yang sudah bergabung dalam ibadah online 100 hari berdoa pada malam hari ini. Kami menyampaikan selamat malam dan Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat malam. Ada